gitu. Jadi lu sepakat nggak dengan adanya wanita itu untuk berkarir? Kalau secara personal nggak sepakat. Gue sepakatnya gara-gara tadi masalah takutnya anak. Ya kecuali dia nggak mau punya anak, kan ada orang sekarang tuh yang child free atau apa gitu namanya. Jadi mereka nggak mau punya anak. Tapi kan sebenarnya lu nggak bisa bilang bisa mukul rata bahwa nanti anak lu bakal begitu dong. Kan gimana usaha orang tua? Orang tuanya bisa memberikan waktu nggak buat anaknya kan gitu. Ya iya itu. Kan contohnya gini, kerja kan misalnya Senin sampai Jumat, 1 minggu kan masih ada waktu. Tapi Sabtu Minggu kan bukan hari. Bisa lah untuk dipakai untuk keluarga gitu loh. Enggak, kan Sabtu Minggu kan harinya anaknya juga sendirian. Sabtu Minggu mah kalau dia Sabtu Minggu sama keluarganya, dia kapan sama temennya? Iya, tapi kan bicaranya kan maksudnya ini masih anak kecil lah, masih anak Iya kecil. kalau kecil-kecil kan. Ya kalau udah besar mah kan maksudnya anak pun udah bisa mikir dewasa dong. Iya. Dia udah bisa mau ada orang tua dan tidak orang tua kan dia harus tetap bisa berjalan. Iya, iya maksudnya kan kenapa dari Ini kita samain dulu Iya, nih samain. persepsinya, kita ngomongin anaknya dari anak kecil dulu. Kalau anak kecil memang harus kalau kan ada istilah tuh, nggak tahu tuh di agama atau apa gitu, ada yang bilang anak itu 7 tahun pertama itu harus jadi raja. Jadi apa? Ya harus jadi raja 7 tahun pertama. 7 tahun pertama. 7 tahun selanjutnya itu dikasih punishment and reward. Jadi punishment and reward itu dia dikasih tanggung jawab apa. Jadi kalau dia berhasil kita kasih kado, kalau dia nggak berhasil kita kasih hukuman apa. Itu 7 tahun selanjutnya. 7 tahun selanjutnya tuh mulai kasih dia pikiran-pikiran dewasa atau apa gitu, lupa. 7 tahun selanjutnya dia harusnya lepas dari orang tuanya. Iya, berarti kan dengan kayak begitu ya lu nggak bisa memaksakan cewek lu untuk berkarir dong. Ya makanya nggak mau berkarir karena aku cewek. Ya maksudnya nggak boleh memaksakan cewek lu untuk tidak berkarir. Iya, maksud aku tuh bukan, kan aku udah bilang tadi. Kan begini, maksudnya kan dalam satu minggu kan masih ada waktu buat anak. Dia pulang kan misalnya pagi sampai sore, kan ada buat anak. Ya, tapi kan misalnya konfliknya nih, dia nih punya masalah nih Senin. Ya. Berkonflik nih sama teman-temannya misalnya. Terus dia pulang nggak punya tempat curhat. Si ini ngomongin anaknya ya? Iya, pulang nggak ada tempat buat nanya solusi segala macam. Terus dia punya pikiran sendiri untuk nyelesain solusinya, dan solusinya salah kan gimana? Dan akhirnya lu takutnya dia curhat ke teman-temannya dan itu menjadi hal yang salah, jadi hal yang negatif. Misalnya kan konflik itu datang bersama upaya menyelesaikannya ya. Kalau dia nggak punya teman, kalau dia nggak punya keluarga untuk nanya upaya penyelesaiannya kayak gimana, kan dia punya pikiran sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Kita nggak tahu dia nyelesain masalahnya kayak gimana. Contoh sederhananya mungkin ada anak nih, misal anak SD lah, nggak tahu tuh, kan suka ada tuh yang di kampung-kampung yang nggak tahu di Bandung ya, sama aku tuh ada yang suka iseng-iseng anak-anak kecil tuh dikasih narkoba sama orang-orang dewasa. Di balik rumah tuh apa ini dikasih orang kan, apa ini teh, nggak tahu. Mereka mau nanya ke siapa ini apa, nggak ada keluarganya. Ya coba lah sendiri, keenakan lah. Terus nanti ketemu orang itu lagi, ada lagi nggak bang barangnya? Itu lagi itu jadi efek lah. Akhirnya kalau misalnya wanita berkarir itu menjadi efek gitu kan, karena kan cowok memang harus berkarir ya. Tapi kan nggak semuanya kita banyak contoh, banyak orang-orang yang berkarir udah suami istri tapi anaknya tetap bahagia dan akhirnya dia menjalani hidup biasa. Ya kan aku kan ngomongin kemungkinan terburuk. Itu kan itu mah nggak ada kemungkinan apapun. Ya. Kita kan ngomongin kemungkinan terburuk. Itu kan kemungkinan terburuk ya. Itu kan kemungkinan terburuk kan berarti ya, walaupun hal yang belum dilakukan terjadi. Ya walaupun kita walaupun kita nggak bisa nempatin diri bahwa kita tidak akan pernah dapat masalah. Cuman kan kita, kalau istilah di Islam kan ikhtiar lah kan, kita hindarilah. Iya. Bisa masukkan kayak gitu. Iya, berarti kan kalau misalnya begitu ya kita juga
sebagai cowok ya boleh dong, misalnya ya silahkan kalau kamu mau berkarya, asalkan anak kita harus begini Nah, gitu loh. kalau iya kalau kasih syarat segala macam kan aku bilang tadi. Ya. Kalau ada syarat segala macam sok aja kan. Punya syarat segala macam. Cuman kalau aku tuh prinsipnya kayak gitu. Kalaupun mau berkarir sok we jualan di rumah kan ada tuh ya. Kayak cewek-cewek yang jualan di rumahnya tuh gitu. Oh iya. Gitu. Kan gitu tuh. Ya aku nggak bisa ngedina juga soalnya pikiran ini tuh ya pikiran pribadi itu aku lahir tuh karena aku pernah dihadapin sama lingkungan teman, lingkungan keluarga yang kayak gitu, dan anaknya tuh tidak mereka ini. Oh jadi ya karena lingkungan aku kayak gitu jadi aku bisa naruh opini itu ke aku. Tapi di akhirnya suatu saat lu menemukan perempuan dan perempuan itu lu cintai, dan akhirnya prinsip lu relakan untuk perempuan itu gimana? Nah itu tuh Lu bisa menerimanya nggak? Nah, karena kan biasanya cowok itu kalau udah pemegang prinsip ya udah susah gitu, mau nggak mau ya tetap harus begitu. Tapi terkadang cowok itu kan sama perempuan suka agak lulu gitu, gimana kira-kira? Nah kalau itu aku sepakat. Gimana? Kalau itu aku sepakat. Ya mungkin kan ada yang bilang ya wanita yang cocok untuk laki-laki itu wanita yang bisa merubah sudut pandang laki-lakinya. Ada yang bilang kayak gitu. Nah aku sepakat untuk itu. Mungkin nanti ya kalau dihadapin suatu masalah wanita itu bisa merubah prinsip aku berpikir dan apa yang dia prinsipin ke aku masuk kan, kita bisa ngobrol dan segala macamnya dan tenang ya mungkin bisa kan. Kita kalau udah cinta sama Bit segala hal manis ya kan? Cinta itu kan buta. Ya jadi kan kadang-kadang kalau kita sudah diinjak sama perempuan juga kadang ya biasa-biasa aja gitu. Tapi kan teman-teman kita yang berbicara sebenarnya cinta itu bukan buta. Apa? Kadang cinta itu salah melihat. Kenapa bisa salah melihat? Karena yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Oke, ini ngomongin cinta ya kita. Gimana sih untuk apa yang lu pikirkan nih ketika nanti lu menemukan perempuan, lu ingin bahwa itu jodoh lu tuh gimana? Kalau ini nggak tahu ya ini benar atau enggak. Kalau dulu mungkin sebatas kayak cantik, perhatian kan itu kan udah ya. Kita kan udah seneng tuh kalau ada perempuan yang cantik, perhatian. Kita kan normal. Kalau cowok mah nggak munafik. Nomor satu setidaknya nomor dua tuh itu pasti wajahnya. Ya. Kalau cowok ya, kalau cewek mah memang bisa nurunin ke sampai level 4 kalau cewek. Cuman ya kalau kata aku ya. Ya tetap sih. Apa? Ya memang gitu lah. Ya apa? Tahu juga ya tetap si aku mah. Tapi gini, terkadang kan perempuan bilang bahwa cowok itu kurang peka dan segala macam ya, atau kurang perhatian segala macam nih. Biasanya kan banyak kan rata-rata perempuan itu kan inginnya diperhatiin ya. Gue pengen tanya ke lu, ini lu sebagai cowok ya gue juga cowok lah, cuman gue pengen tanya ke lu, sebenarnya cowok tuh butuh perhatian juga gak sih dari perempuan? Butuh lah pasti. Nggak ada cowok yang apalagi kalau perempuannya kita udah suka ya. Apalagi kalau perempuannya kita suka. Nggak ada cowok yang nggak lulut pagi tuh ditanyain makan apa hari ini, kan itu kan udah bisa. Terus malam-malam ngechat udah jangan begadang, jangan main PUBG, jangan main Mobile Legends terus ya. Nah itu kan, tapi kan biasanya suka risih cowok kalau digituin cewek. Nah itu gimana nih? Itu kan kalau kan cowok butuh nih perhatian, tapi ketika cewek memperhatikan dianya seolah-olah apaan sih ini cewek gitu ngekang gua dan segala macem. Biasanya itu tuh muncul dari pikiran cowok karena cowoknya tidak senang dengan hal itu. Kalau cowok yang senang dengan hal itu kan senang terus. Justru kalau cowok senang dengan hal itu tuh tiba-tiba ceweknya nggak ngabarin lagi, panik bang. Bisa nih sering ditanyain nih, sering diingetin jangan begadang main Mobile Legends terus, jangan begadang main PUBG terus, tidur, besok ada kegiatan kan, ada ini kan. Terus tiba-tiba nih ceweknya nggak ngabarin kayak gitu. Kan panik tuh, kenapa, ada salah apa ini kita kan segala macam.
Kalau aku sih gitu mikir. Kalau lu mikirnya gitu ya. Jadi kalau lu mah butuh perhatian, Butuh perhatian. butuh banget. Itu jadi. Terus kalau menurut lu nih, pacaran tuh sebenarnya wajib nggak sih? Kan banyak ya yang bilang gitu kan pacaran tuh Ya haram segala haram, macam. dosa dan segala macam gitu. Maksudnya ya diperbolehkan atau tidak? Kalau Menurut lu ini mah, yang ini mah iya, kita diskusi kecil. kan kita kan perlu tahu ya, perlu kenal dekat dengan pasangan kita. Betul. Dengan orangnya apa yang kita suka, kan kita harus dekat banget kan sebelum jalan-jalan selanjutnya. Ya. Kalau pacaran ya nggak tahu konotasinya kayak gimana kan, sebenarnya kalau menurut aku ya pacaran sama taruh sama aja sih. Sama-samanya Sama gimana? aja. Kan taruh. Kan taruh kan proses mengenal apa namanya? Mengenal Satu sama lain. Pacaran juga proses mengenal satu sama lain. Bukannya ta'aruf itu langsung ketemu dan langsung menikah? Kan ada prosesnya dulu kan? Ada prosesnya, tahapannya perkenalan, ada. segala macam. Cuman kan jadi masalahnya pacaran di zaman sekarang kan, dia ada untuk aku, dia bermanfaat untuk aku bermanfaat untuk dia. Dan kebanyakan orang pacaran tuh nggak mikirin ke depannya. Itu bedanya sama taruh. Kalau taruh kan mikirin ke depannya kayak gimana. Oh, jadi kalau ta'aruf mah jadi suatu hal yang jelas lah ya. Jelas. Jadi, sama aja sih tujuannya kan saling kenal, saling mengenal, iya. saling melengkapi sebenarnya. Cuman kan kalau pacaran orang zaman sekarang mikirnya asal dia bermanfaat untuk aku bermanfaat untuk dia, selesai. Berarti ya kalau diambil kesimpulan mah kan ta'aruf lebih jelas. Cuman kalau pacaran mah kan belum tentu nih. Belum tentu. Dia cuma ingin memahami satu sama lain. Soalnya kalau ta'aruf biasanya tuh kadang yang pengen ta'aruf tuh ngomongnya ke orang tuanya langsung kadang. Bu, saya mau taruh sama anak ibu, biasanya kayak gitu langsung. Kadang gitu. Kalau pacaran kan kayak anak zaman sekarang gue kasih bunga kasih apa kan, biar cewek soalnya pacaran itu niat awalnya cuman pengen cewek itu jadi pacarnya aja. Kalau taruh mah niatnya pengen ini nih cocok nih kak apa, sebelum nanti ini kenalan dulu aja, taruh kayak dulu. Ya walaupun sama aja sih sebenarnya sama-sama aja ya, cuman aja. Ya yang tadi mungkin praktek dengan kejelasan tentunya, karena kan banyak juga yang hubungan lama dan akhirnya nggak sesuai. Ya kan itu inginkan. Dan itu tuh konotasinya bukan ta'aruf tapi konotasinya pacaran yang lama-lama jadi putus itu. Iya, tapi kan ada juga yang ta'aruf dan akhirnya nggak jadi. Ya itu nggak tahu tuh, mungkin ini apa namanya, masa perkenalannya menurut mereka nggak cocok. Ya kan biasanya kan kayak yang tadi kita diskusiin kan, bahwa ta'aruf itu membicarakannya sesuatu yang jelas ke depan. Ya, kalau misalnya akhirnya dengan begitu, gimana dong ta'aruf tuh? Kalau akhirnya ada orang yang misalnya dia ingin ta'aruf lah dengan si A misalnya, ya udah, dan akhirnya di pertengahan jalan pun tidak jelas. Itu nggak tahu ya, tapi ya kita kan nggak tahu ya orang dalam jalannya tuh ada konflik apa segala macam apa kan, kita nggak tahu tuh di fase apa. Iya, itu tuh nggak tahu. Iya, makanya bingungnya tuh kan akhirnya begini nih, maksud gua dengan akhirnya yang nggak jelas begitu, walaupun pacaran nggak jelas begitu kan, menentukan bahwa dia itu jodoh gua itu apa? Iya ya, tolak ukurnya sulit. Tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya sulit. Ya benar. Apakah dari diri pribadi orang masing-masing itu akhirnya punya kriteria, oh ini benar jodoh gua nih, atau memang ya nggak tahu, gua juga bingung dengan bahwa itu jodoh gua atau bukan. Kita satu sama lain sudah saling tahu, terus sudah saling nyaman dan segala macam, itu kan belum tentu juga bisa dikatakan jodoh. Ya benar kata Tulus kan. Apa kata Tulus? Kata Tulus, walaupun latarnya sama kan belum tentu bersama. Nice. Iya, makanya gue nanya ke lu punya nggak sih pribadi lu misalnya yang gue pengen cari perempuan tuh yang begini dan begini, dan akhirnya itu kriteria lu itu sesuai dengan perempuan itu, dan itu bisa dikatakan jodoh nggak? Sejauh ini sih belum nemu sih. Sejauh ini belum nemu ya. Belum nemu. Berarti jodoh itu sesuai kriteria dong? Enggak. Jodoh tuh pasti sesuai kriteria. Tapi bukan berarti sesuai kriteria itu artinya apapun yang telah ada di dia tuh kita terima, bukan itu. Tapi sesuai kriteria tuh
aku banyak kurangnya, kamu mau lengkapi itu atau enggak, kan itu kriteria. Kalau aku ya, konotasi kriteria kan orang definisi kriteria kan orang beda-beda. Tapi kalau aku definisi kriteria itu, aku banyak kosongnya nih, kayaknya perempuan ini bisa lengkapi kurangnya aku gitu. Kalau aku gitu. Iya ya. Soalnya kalau kata aku tuh, orang kan bilang jodoh itu ada karena kita sama. Justru kalau menurut aku jodoh itu ada karena kita saling melengkapi, bukan karena kita sama. Justru kalau kita sama, kalau kita sama, misal nih dia udah gini, saya juga udah gini nih, prinsipnya. Ya apa lagi yang harus di hidup itu? Kayak orang nih misalnya, perempuannya dokter, suaminya dokter. Iya. Apa yang harus mereka lengkapi di hidup itu? Iya, enggak sama-sama kan, enggak ada. Itu kan di pekerjaan. Misalnya sifatnya lagi tuh, suaminya pendiam, istrinya pendiam. Apa tuh lengkapinya gitu? Iya. Misalnya suaminya tapi dengan kalau misalnya dengan dia begitu dan akhirnya mereka nyaman, justru hal kayak gitu nggak nyaman kalau menurut aku. Nggak nyaman karena kebanyakan tuh kenapa laki-laki tuh, ini yang nggak tahu fakta untuk orang-orang sama atau enggak, tapi kalau menurut aku kenapa banyak laki-laki suka jajan di luar tuh karena di rumahnya di tempatnya tuh udah nggak tenang, udah nggak nyaman lagi, padahal mah monoton aja sebenarnya mah hidupnya mah, tapi monoton. Cuman kurang ya percikan lah ya, maksudnya kurang ada. Coba aku tanya sama Bi, lebih baik hubungan itu lurus flat aja, baik-baik aja, tapi hubungan itu naik turun konflik segala macam, tapi itu tuh bikin kita erat. Ya mending naik turun dong. Yang itu kan sepakat. Makanya tuh jodoh itu bukan saling cocok tapi saling melengkapi. Itu menurut lo jodoh itu saling melengkapi, bukan karena cocok, bukan karena cocok. Kita saling melengkapi. Definisi jodoh. Boleh. Kita Tuhan kasih Hawa ke Adam aja bukan karena Hawa sempurna, cuman karena Adam kayaknya ada kurangnya. Iya. Terus lu pernah ngedengar gak sih bahwa jodoh itu kalau lu nya baik lu bakal ketemu orang baik, tapi kalau lu nya bejat lu bakal juga ketemu cewek yang bejat. Nah itu tuh kalau kan terus ya, kan yang ada yang bilang kayak gitu. Terus yang dengan lu yang tadi kita diskusiin kan, lu bahwasannya kan kalau dia sama-sama pendiam kan nggak asik. Gimana gini kan, itu kita tuh ngomongin, ada yang bilang tuh jodoh itu karena mirip, biasanya tuh orang bilang kayak tapi kalau menurut aku tuh kenapa jodoh itu mirip dari hal apa, karena kita tuh nggak bisa kalau aku tanya sama Bidadan, sempurna itu ukurannya apa? Ukuran sempurna itu apa? Gue masih belum tahu ukuran sempurna itu apa. Belum tahu gue. Nah kan ukuran sempurna kan nggak tahu. Terus kenapa kita yakin bahwa itu dia cocok terus jadi pasangan kita kalau kita nggak tahu ukuran sempurna itu apa? Kan ada orang yang cowok nih yang ngerasa cewek itu udah sempurna menurut bagi aku karena dia ini. Padahal bagi orang lain mah sempurna cewek itu. Ya kan kita bisa lihat bahwa sempurna itu ukurannya tidak jelas, karena sempurna itu adanya di orang secara personal. Jadi kalau ada yang bilang lu merasa udah sempurna belum? Belum. Terus menurut lu sempurna lu gimana? Iya, karena siapa tahu nanti ada yang melengkapi sempurna. Kan kita ini ngomongin melengkapi. Iya, kan enggak yang tadi kita bahas tuh yang kadang kan jodoh itu katanya yang ketemu baik sama yang baik. Ini sama yang iya, karena nggak bisa diukur baik dan buruk itu. Terus kenapa orang-orang bisa menilai hal seperti itu dong? Ya karena bisa ada pikiran begitu gitu loh. Itu malah lahir dari leluhur aja, karena leluhur kan orang tua mah cuma pengen anaknya sama yang baik mungkin lagi. Mungkin kayaknya ada dari hal-hal itu leluhur aja terus-terusan, itu mah karena kebiasaan orang aja. Padahal kan kita nggak tahu orang baik ketemu orang baik di keluarganya, kita nggak tahu dia masalah apa. Iya. Tuh, jadi nggak sempurna itu nggak ada ukurannya,
nggak ada ukurannya. Iya, Baik makanya sampai sekarang gue juga nggak tahu apa sempurna itu harus sempurna kayak itu gimana. harus kayak gimana. Kita tuh nggak tahu sempurna itu kayak gimana. Tapi kalau buruk itu ukurannya jelas. Jelas. Buruk itu ukurannya Buruk udah jelas, tapi kalau sempurna ukurannya nggak nggak jelas. tahu harus gimana. Harus kayak gimana tuh Nah, nggak bisa. iya. Kalau buruk mah ukurannya jelas, makanya kan kita sering menggelapi kan buruk baiknya, baik buruknya kita. Heeh. Kalau sempurna tuh ukurannya nggak jelas. Orang ngebunuh mau dia alasannya dia Ngebela, ngebela segala segala macam, apapun. ya bunuh tetap salah. Itu kan secara hukum dong. Iya, hukum ukurannya gitu. Itu kan pandangan bagi manusia, tapi gimana kalau misalnya pandangan bagi Tuhan? Ya kan kita nggak tahu, kita belum meninggal. Nah ya, enggak maksudnya bagi pandangan Tuhan bahwa itu baik gitu menurut. Iya kan, kalau tolak ukurnya dosa dan nggak dosa kan, Ya itu. kita harus nanya ke yang kuasa dulu. Benar. Iya, karena jahat itu ukurannya jelas. Ya. Pak, buruk, sesuatu yang buruk itu ukurannya jelas. Tapi sempurna itu tidak baik, sempurna itu ukurannya nggak jelas. Iya, iya. Kayak nenek-nenek maling, walaupun untuk kehidupan anaknya maling itu hal yang nggak benar. Padahal dia tinggal minta kan. Iya. Minta aja izin. Dengan dia maling pun karena mungkin dia memaling misalnya, dan akhirnya dia tuh udah sering bilang ke orang itu untuk meminta dan gak dikasih, dan akhirnya dia maling. Kenapa? Gimana? Ya kan ada pilihan, hidup mah pilihan aja. Ya kan karena mungkin dengan dianya maling itu udah gak ada pilihan lagi. Ada aja pilihan. Ya kan nggak tahu ya namanya. Iya kan kita nggak tahu. Karena namanya manusia kan biasanya kalau udah nggak ada pilihan ya kan boleh buat gitu loh. Kalau udah mentok kan. Iya kan kita ngomongin nilainya, bukan alasan dibalik nilainya. Kalau alasan dibalik nilainya mah kita ngebunuh orang karena dia ngebunuh orang tua kita, juga kita bisa bilang kita benar. Iya. Karena kita punya alasan itu, cuman perbuatannya gitu. Iya. Benar. Perbuatannya. Benar. Karena Bisa perbuatan ya benar sih. Kalau pilihan mah memang orang bebas milih, hidupnya kan semua pilihan punya resiko. Iya. Dia mau menjalani apapun. Apapun kan orang kan ini ada kutipan dari Jawi pernah bilang. Kita orang tuh bebas memilih hidupnya kayak gimana, bahkan pengangguran dia memilih pengangguran pun sok aja. Ya. Cuman jadi masalahnya kalau dia udah memilih, resikonya harus dia terima. Yang begonya manusia sekarang udah memilih dan ngeluh. Udah milih ini jadi pengangguran tapi ngeluh. Dan nggak mau nyoba pilihan lain. Iya. Ya itu zona nyaman. Zona nyaman kan kita. Ya, begitu ngomong kita. Benar sih. Ya udahlah. Semua hidup mah pilihan. Semua hidup itu berarti pilihan. Pilihan. Kasih tahu mereka. Semua hidup itu pilihan, bahkan dalam cinta juga pilihan. Wow. Oke, terima kasih. Thank you. Kita ngomong 29